Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Agus Kamelia, NIM 0301192165, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5, dosen pengampu Ibu Dr. Arlina MPD, mata kuliah Strategi Pembelajaran SKI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan, yaitu dengan dakwah. Dakwah terbagi menjadi tiga, yaitu masyarakat Madinah, strategi membangun perekonomian. Masyarakat Madinah terdiri dari Muslim, Yahudi, Nasrani, dan pagan atau penyembah berhala. Muslim terbagi menjadi Ansor dan Muhajirin. Yang kedua yaitu strategi, terbagi menjadi tiga, dengan membangun masjid, memperkuat persaudaraan, dan mengadakan perjanjian. Yang ketiga membangun perekonomian, yang mana terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dengan Muhajirin. Yang kedua menciptakan lapangan kerja, yaitu menganjurkan bertani, membuka pasar, dan menganjurkan berdagang. Langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama yaitu pembangunan masjid sebagai pusat dakwah. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setiba di Madinah adalah membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sal dan Suhail. Tanah tersebut dibeli oleh Nabi untuk pembangunan masjid dan untuk tempat tinggal. Meski tanah tersebut diberi secara cuma-cuma, tetapi Nabi tidak mau. Nabi tetap membelinya. Di tanah tersebut terdapat pohon kurma dan makam tua. Lalu Nabi memerintahkan untuk menebang pohon kurma dan memindahkan makam tersebut guna pembangunan masjid. Yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah mempersatukan dalam ikatan persaudaraan kaum muslimin yang berasal dari Mekah atau yang dikenal dengan sahabat Muhajirin dengan kaum yang asli penduduk Madinah atau yang disebut dengan sahabat Ansor. Dengan persahabatan tersebut, Nabi SAW telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Yang ketiga yaitu perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Sesudah Nabi menetap di Madinah, Rasulullah mulai mengatur hubungan antar individu di Madinah. Berkaitan dengan tujuan itu menulis sebuah peraturan yang dikenal dengan sebutan Sahifah atau kitab dikenal sekarang dengan sebutan piagam. Sebelum piagam tersebut ditulis, Nabi mengajak musyawarah sahabat Ansor, Muhajirin, dan masyarakat Yahudi untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang Muhajirin, Ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai. Langkah-langkah Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat. Yang pertama yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Persaudaraan berlandaskan iman, bukan berlandaskan darah, sehingga kaum Ansor dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum Muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan ahlu sufah, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di laman masjid. Yang ketiga, bekerjasama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin tidak mau menjadi beban bagi kaum Ansor, sehingga adanya lapangan kerja memberikan mereka untuk memperoleh nafkah dengan hasil keringat sendiri. Yang keempat, Nabi SAW menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Anjuran ini sesuai dengan profesi kaum Muhajirin ketika mereka tinggal di Makkah. Yang kelima, bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad SAW menganjurkan mereka bekerja sebagai petani, karena Madinah dikenal dengan tanah subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma dengan berbagai jenisnya. Yang keenam, setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Nabi Muhammad SAW mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi dan penerima zakat.
Yang ketujuh, mengupayakan pembangunan pasar di Madinah. Selama tinggal di Madinah, Nabi Muhammad SAW menjalankan pembangunan pada semua aspek, tidak hanya yang berkaitan dengan akhlak dan ibadah, namun juga ekonomi. Pasar Madinah merupakan saksi sejarah upaya Rasulullah membangun ekonomi umat. Pasar ini dibangun sendiri oleh Rasulullah yang hingga saat ini masih beroperasi. Untuk keperluan itu, Nabi memilih lokasi di sebelah barat Masjid Nabawi karena dinilai lokasi tersebut strategis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.